kita bersama untuk merefleksikan tentang iman kita. Jadi tema yang saya bawakan pada malam hari ini ialah unbelief versus doubt. Mengapa kamu ragu-ragu? Ya jujur mungkin banyak yang bertanya kenapa Romo memilih tema ini. Apa sih sebenarnya yang menarik dari tema ini? Kebetulan beberapa minggu yang lalu saya memberikan sharing kitab suci di komunitas saya di sini di paroki. Lalu karena masa pandemi, karena waktu itu memang banyak orang mengalami kesulitan, banyak juga orang yang mengalami keputusasaan. Lalu mereka bertanya, Romo, di manakah Tuhan, Romo? Mengapa Tuhan tidak membantu? Mengapa Tuhan tidak mengulurkan tangan? Dalam situasi-situasi sulit atau dalam situasi-situasi krisis, seringkali kita ragu, seringkali kita mempertanyakan di manakah Tuhan. Ini pengalaman yang seringkali terjadi, mungkin kita juga pernah mengalaminya. Jadi tema pada malam hari ini saya angkat berdasarkan dari pengalaman. Dan juga mungkin kita sendiri pernah mengalaminya. Jadi kita bisa melihat bersama apakah kita pernah ragu dengan Tuhan. Atau ketika Anda ragu atau kecewa dengan Tuhan, apakah kita tidak lagi memiliki iman kepada Tuhan? Seringkali orang mengkategorikan orang yang ragu-ragu itu seperti orang yang tidak punya iman. Ah, kamu ragu-ragu, kamu tidak punya iman kepada Tuhan. Ah, kamu tidak percaya kepada Tuhan. Seringkali kita mengartikan keraguan-raguan itu ialah salah satu bentuk bahwa kita tidak memiliki iman kepada Tuhan. Oleh karena itu, tema pada malam hari ini saya mau mengajak kita bersama untuk melihat apakah benar keraguan-raguan itu adalah bentuk orang yang tidak memiliki iman kepada Tuhan. Apakah keraguan-raguan itu adalah suatu hal yang wajar? Mari kita lihat bersama dalam permenungan kita pada malam hari ini. Pertama-tama saya mau mengajak kita bersama untuk melihat dalam Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Inilah yang menjadi sumber permenungan kita pada malam hari ini. Mari kita lihat bersama. Saya akan membacakan dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apapulahkah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan suatu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Saudara dan saudariku terkasih, dalam Injil pada hari ini kita bisa melihat bersama bagaimana Yesus kembali ke tempat asalnya.
kembali ke tempat yang sangat familiar dengan dirinya. Dan juga orang banyak sangat mengenal dia, memahami bukan hanya Yesus tetapi keluarganya. Tetapi yang sangat istimewa ialah, atau yang menarik ialah, mengapa di tempat yang begitu familiar, di tempat yang begitu dekat dengan dirinya, justru dia mendapat penolakan. Apakah penolakan ini muncul karena keraguan-raguan, ataukah penolakan ini muncul karena ketidakpercayaan? Di sini ada problem yang patut kita lihat bersama. Mengapa orang-orang di Nazaret menolak Yesus? Apakah mereka menolak karena tidak percaya, ataukah karena mereka menolak karena ragu-ragu terhadap Yesus? Apa alasan mereka menolak Yesus? Ini menjadi pertanyaan kunci bagi kita. Apakah karena mereka tidak percaya, ataukah karena mereka ragu-ragu? Apakah mereka termaksud orang yang tidak percaya, ataukah mereka termaksud orang yang ragu-ragu? Ini belum begitu jelas. Oleh karena itu kita hendak melihat bersama. Pada kisah ini kita diberitahukan bahwa Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Itu pada ayat terakhir dikatakan jelas sekali bahwa Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Untuk bisa memahami ketidakpercayaan ini, kita perlu terlebih dahulu memahami apa arti sesungguhnya dari keraguan-raguan. Apakah kita bisa mengatakan orang yang ragu-ragu itu sama dengan orang yang tidak percaya? Apa itu ragu-ragu? Dalam konteks iman, saya mengambil satu definisi dari seorang Pastor Jeff Stott yang mengatakan keraguan-raguan bukanlah hilangnya iman. Keraguan-raguan adalah mempertanyakan iman. Dalam arti orang yang ragu-ragu bukan berarti dia tidak memiliki iman. Dia ada imannya, tetapi dia mempertanyakan imannya. Anda hanya bisa, Jeff Stott mengatakan, Anda hanya bisa meragukan apa yang sudah Anda yakini. Artinya kita harus percaya terlebih dahulu. Artinya memiliki iman terlebih dahulu, baru kita bisa ragu-ragu. Kalau kita belum memiliki iman, kita tidak bisa dikatakan sebagai orang yang ragu-ragu. Contoh, ketika seorang Kristen meragukan keberadaan Tuhan, itu artinya dia meragukan apa yang dia yakini. Tetapi bagi seorang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak bisa meragukan, atau kita katakan kurang tepat kalau dikatakan dia meragukan. Lebih tepatnya dia tidak mempercayai. Dia bukan ragu-ragu, dia sama sekali tidak percaya. Nah, kita harus bisa memilah-milah mana yang dikatakan sebagai ragu-ragu, mana yang dikatakan sebagai yang tidak percaya. Kita hanya bisa mempercayai sesuatu sebelum kita meragukan. Jadi kita memiliki iman terlebih dahulu, dan karena terjadinya sesuatu, maka kita meragukan iman yang kita miliki. Menurut Jeff Stott, orang Kristen selalu mempunyai keraguan, dan hal itu adalah hal yang normal. Banyak kali terjadi dalam sharing yang saya dengarkan juga, ketika seorang mengalami krisis, ketika seorang mengalami tantangan dalam kehidupannya, dia mempertanyakan, Romo, apakah Tuhan itu sungguh cinta dengan saya? Apakah Tuhan itu sungguh membantu saya? Saya banyak persoalan, saya banyak permasalahan, tetapi sepertinya saya mengalami jalan buntu. Meskipun saya berdoa setiap saat, saya selalu mengalami jalan buntu. Apakah ini Tuhan mengabaikan saya? Ini adalah konteks orang yang ragu-ragu. Dia memiliki iman. Karena ada iman, maka dia berdoa. Tetapi dia merasa bahwa apa yang disampaikan dalam doa-doanya itu
belum terwujud dalam kehidupannya. Maka dia sampailah kepada satu titik yang kita katakan sebagai ragu-ragu. Mereka mempunyai pertanyaan yang belum terjawab mengenai Allah dan mengapa Allah melakukan atau tidak melakukan apa yang sedang diharapkannya. Seperti yang saya kisahkan tadi, ketika kita memiliki harapan dan kita bergantung penuh kepada Tuhan, tetapi Tuhan belum menjawab doa dan harapan kita, maka kita menjadi ragu-ragu. Kita mulai mempertanyakan tentang Tuhan. Kita melihat dalam konteks para rasul, kita banyak menjumpai kisah tentang keraguan-raguan ini. Apakah para rasul juga pernah ragu-ragu? Saya katakan iya. Contoh dalam Matius bab 14 ayat 31, kisah di mana Yesus berjalan di atas air. Pada saat itu Petrus dan teman-teman mengatakan bahwa itu adalah hantu. Lalu ketika Yesus mengatakan ini aku, maka Petrus dengan tegas mengatakan kepada Yesus, jikalau engkau perintahkanlah supaya aku berjalan di atas air. Dan Yesus mengatakan silakan, datang. Tetapi karena keraguan-raguan, Petrus tenggelam. Lalu Yesus mengulurkan tangan membantu Petrus. Dan Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau ragu-ragu? Petrus mempunyai iman. Meskipun iman itu kecil, pada saat yang sama, dia juga memiliki keraguan. Artinya, Petrus bukanlah orang yang tidak beriman. Dia memiliki iman. Tetapi pada saat yang sama, dia juga memiliki keraguan-raguan. Keraguan-raguan bukanlah tidak adanya iman, melainkan mempertanyakan iman itu sendiri. Dalam Matius bab 28 ayat 17, ketika Yesus hendak naik ke surga, kita melihat di sana bahwa ada banyak orang yang menyembah, tetapi itu dalam Matius bab 28 ayat 17. Mengapa mereka ragu-ragu? Apakah mereka tidak memiliki iman? Mereka orang-orang yang memiliki iman. Karena memiliki iman, maka mereka mengikuti Yesus, bahkan menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Mereka mempunyai keyakinan, namun keyakinan itu bercampur dengan keraguan-raguan. Lagi ditegaskan bahwa keraguan-raguan bukanlah hilangnya iman. Dan juga kisah tentang Thomas. Saya rasa kita semua sangat paham tentang kisah Thomas yang tidak percaya atau yang meragukan kebangkitan Yesus. Ketika Yesus bangkit dari alam maut dan menampakkan diri kepada Thomas, Thomas mengulurkan tangan dan keraguannya berubah menjadi iman yang lebih besar. Ini adalah bukti bahwa ketika kita menyaksikan apa yang kita ragukan, maka iman itu akan berubah. Keimanan orang yang ragu-ragu itu akan bertumbuh. Jadi itu yang kita pahami tentang keraguan-raguan. Intinya bahwa orang yang ragu-ragu bukanlah orang yang tidak memiliki iman. Tetapi orang yang ragu-ragu adalah orang yang mempertanyakan tentang imannya. Sekarang kita melihat dalam konteks yang kedua, apa artinya ketidakpercayaan. Menurut Jeff Stoff, ketidakpercayaan adalah penolakan yang tegas untuk percaya. Keraguan adalah pergumulan yang dihadapi oleh seorang yang beriman, sedangkan ketidakpercayaan adalah kondisi orang yang tidak beriman. Jadi sangat jelas bedanya. Orang yang ragu-ragu, dia bergumul dengan imannya, sementara orang yang tidak percaya adalah orang yang memang dalam kondisi tidak beriman. Ketidakpercayaan adalah tindakan kemauan. Ini adalah suatu pilihan. Ketidakpercayaan mengatakan, sebagai contoh, saya mendengar apa yang orang lain katakan, dan saya memilih untuk tidak mempercayainya. Ketika mungkin ada yang mengatakan, oh baru saja terjadi suatu bencana atau gempa. Lalu saya memilih,
Oke, saya mendengar berita itu, tetapi saya memilih untuk tidak mempercayainya. Itu artinya saya menolak apa yang dikatakan oleh orang lain. Ketidakpercayaan itu suatu bentuk penolakan. Dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius, 1 Timotius bab 1 ayat 13, Santo Paulus dengan tegas mengatakan, "Aku yang tadinya adalah seorang penghujat dan seorang penganiaya, seorang yang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu aku telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman." Santo Paulus sendiri menegaskan bahwa sebelumnya saya itu bukan orang yang memiliki iman. Saya adalah orang yang tidak percaya. Jadi Paulus tegas bahwa saya melakukan itu karena ketidaktahuan. Saya tidak memahami apa yang benar. Saya melakukan itu karena saya tidak percaya. Artinya saya menentang apa yang benar. Ini Santo Paulus mengungkapkan kesaksiannya sebelum dia menjadi pengikut Kristus. Ketidakpercayaan adalah satu penolakan yang tegas untuk percaya. Mungkin kita mendapat banyak jalan untuk percaya, tetapi kita menolak untuk percaya. Itulah ketidakpercayaan. Dalam Markus bab 6 ayat 5, pada teks yang kita renungkan bersama pada hari ini, kita mendengar bersama di situ dikatakan bahwa Yesus tidak mengadakan suatu mujizat pun di Nazaret, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dan meletakkan tangannya atas mereka. Ini bukan berbicara tentang keraguan atau kurangnya iman, tetapi ini berbicara tentang menolak untuk percaya. Ada banyak bukti yang bisa Yesus buat, tetapi mereka menolak untuk percaya kepada bukti-bukti yang ada. Bukti yang saya maksudkan ialah mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus. Yesus memutuskan untuk tidak melakukan banyak mujizat di sana karena ketidakpercayaan mereka. Itu jelas sekali. Seandainya mereka percaya, akan ada banyak mujizat yang terjadi. Tetapi karena ketidakpercayaan mereka, maka Yesus tidak membuat banyak mujizat di sana. Saudara-saudaraku terkasih, ada beberapa poin yang kita bisa pahami tentang ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan itu yang pertama itu kita mengabaikan bukti-bukti yang nyata. Ada banyak bukti yang bisa kita saksikan, tetapi kita mengabaikan hal itu. Dalam konteks pada Injil hari ini, Markus bab 6 ayat 1, Yesus kembali ke tempat asalnya, di kampung halamannya, di tempat di mana dia dikenal baik. Dan menurut beberapa penafsir inilah kunjungannya dia yang kedua. Yang pertama, dia sudah ditolak ketika dia datang ke sinagoga untuk membaca dari kitab Nabi Yesaya. Tetapi pada saat yang kedua ini, pada Markus bab 6 ayat 1 ini, dia kembali ditolak. Artinya apa? Mereka berkeras hati untuk tidak percaya kepada Yesus. Meskipun Yesus mengatakan bahwa ia adalah Tuhan dan Mesias, tapi mereka tetap berkeras hati untuk menolak. Bahkan mereka bertanya dari mana kuasa yang dimilikinya. Orang di Nazaret tidak menuduh Yesus menggunakan kuasa setan seperti orang lain, tetapi hal yang paling fatal ialah dia tidak mau untuk mengakui bahwa kuasanya itu berasal dari Tuhan. Mereka tidak menuduh. Artinya mereka melihat bahwa Yesus menggunakan kuasanya untuk membuat mujizat dan tidak menuduh seperti orang lain bahwa dia menggunakan kuasa Beelzebul, tetapi yang paling fatal ialah dia tidak mau mengakui bahwa kuasanya itu berasal dari Tuhan. Maka mereka mempertanyakan dari mana kuasa ini? Ini bahwa ketidakpercayaan mereka. Karena ketidakpercayaan, maka mereka bertanya-tanya tentang kuasa Yesus. Untuk mempertahankan ketidakpercayaan mereka, mereka mencari cara lain untuk menjelaskannya. Dalam arti, bagaimana mereka anak tukang kayu
dapat melakukan hal-hal seperti itu. Intinya ialah mereka berkeras hati. Mereka telah diberikan cukup banyak bukti, tetapi mereka berkeras kepala, berkeras hati untuk menolak percaya kepada bukti-bukti itu. Jadi orang yang tidak percaya, mereka menolak pada bukti-bukti yang ada. Dalam kehidupan kita ada banyak bukti bahwa Tuhan itu mengasihi kita melalui kehidupan kita. Terkadang kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, kita selalu mengandalkan pada kekuatan diri sendiri, bukan pada kekuatan Tuhan. Ketidakpercayaan, soalnya orang-orang di Nazaret, karena Yesus membuat banyak mujizat, mereka mulai bertanya-tanya, dia ini anak tukang kayu, saudara-saudaranya itu sangat dekat dengan kita. Jadi mereka mempertanyakan hal-hal yang tidak relevan. Memang anak tukang kayu tidak bisa buat mujizat. Memangnya kalau mereka mengenal Yesus, saudara-saudaranya, apakah dia tidak berkarya? Jadi kan itu menolak bahkan mereka fokus kepada hal-hal yang tidak relevan. Jadi seperti mereka mempertanyakan, bagaimana mungkin orang sederhana seperti Yesus dapat melakukan hal-hal seperti itu. Yang ketiga, orang yang tidak percaya membuat orang itu menjadi kecewa dan putus asa. Di akhir ayat di Markus bab 6 ayat 3 dikatakan mereka kecewa dan menolak dia. Ketidakpercayaan mereka menyebabkan mereka sangat marah kepada Yesus. Bahkan dalam Lukas bab 4 itu dikatakan mereka hendak melempari dia dan tebing karena dia mengaku bahwa dia adalah Mesias. Jadi ketidakpercayaan membuat mereka bereaksi negatif terhadap Tuhan. Mereka hanya melihat sisi manusiawi dari Yesus, tapi tidak mampu melihat sisi ilahinya. Inilah dampak dari ketidakpercayaan itu sendiri. Dan yang terakhir, ketidakpercayaan itu menghalangi terjadinya mujizat. Dan karena mereka tidak percaya, Yesus tidak dapat membuat banyak mujizat, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit. Artinya, ketidakpercayaan menolak untuk percaya berdampak pada apa yang dilakukan Yesus di tengah-tengah mereka. Apakah ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus tidak mampu? Bukan Yesus tidak mampu, tetapi ini menunjukkan bahwa hal yang dibuat oleh Yesus tidak akan mampu mengubah mereka karena mereka sendiri yang memilih menolak. Saudara-saudaraku terkasih, inilah yang bisa kita lihat bersama dalam permenungan kita pada malam hari ini. Apa artinya itu ragu-ragu dan apa artinya itu percaya. Bukan berarti bahwa Yesus membutuhkan iman kita supaya dia bisa membuat mujizat. Tidak. Karena kalau kita berpikir bahwa Tuhan itu bergantung kepada iman manusia, sehingga dia dapat membuat banyak mujizat. Banyak contoh yang kita bisa lihat dari yang saya sampaikan ini, Lukas bab 17 ayat 11-19, itu Yesus menyembuhkan orang yang kusta. Bahkan mereka hanya satu yang mengakui Yesus sebagai Mesias. Artinya apa? Mereka tidak membutuhkan iman terlebih dahulu, tetapi dengan dibuatnya mujizat, maka mereka menjadi orang yang beriman. Yesus tidak membuat banyak mujizat karena mereka tidak percaya. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki iman kepada Sang Mesias. Jadi kesimpulan yang bisa kita lihat bersama, terkadang kita menjumpai banyak orang yang mungkin tidak percaya. Mereka tidak percaya dan tidak peduli dengan apa yang kita katakan, tidak peduli terhadap apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Tetapi di tengah krisis besar, itu bisa terjadi satu mujizat di mana Tuhan mengubah hidup mereka. Seperti Paulus dalam perjalanan ke Damaskus. Mungkin juga ada di antara kita yang mempertanyakan tentang Tuhan, atau kita ragu-ragu terhadap Tuhan. Sejauh kita masih memiliki iman, itu adalah hal yang wajar. Tetapi janganlah terlalu berlama-lama dalam keraguan-raguan. Hendaklah kita bangkit dan berserah diri kepada Tuhan. Karena apa yang kita rencanakan
apa yang kita pikirkan tidak selalu sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Saya mengakhiri renungan saya dengan mengutip dari Amsal bab 19 ayat 21, banyaklah rencana di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Artinya apa? Kita tidak bisa memaksa kepada Tuhan menurut apa yang kita mau, tapi kita harus menyerahkan diri kepada keputusan Tuhan itu sendiri. Ini yang bisa saya sampaikan dalam permenungan kita pada malam hari ini. Sebagai refleksi kita bersama, kita bisa bertanya dalam pengalaman Anda, pernahkah Anda meragukan pertolongan atau kehadiran Tuhan? Dan jika pernah, bagaimana kita mengatasi situasi-situasi seperti ini? Semoga pertolongan Tuhan senantiasa dalam dalam hati dan kita sendiri. Demikian, dan Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pastor Natalius atas